Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan engkau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka. Dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang sebuah misi. Yesus mengutus murid-muridnya serta membekali mereka dengan kekuatan dan juga otomatis untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ini adalah kehendak Allah agar manusia pun dengan kelebihan dan kekurangannya ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan. Tentu perutusan para murid menyadarkan kita bahwa dengan pembaptisan kita pun telah menjadi murid dan juga bersatu dengan Kristus itu sendiri. Dengan demikian tentunya kita dipercaya sebagai yang diperkenankan untuk menjalankan misi, membakar kabar keselamatan dan juga mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Dalam Injil hari ini terlihat begitu menarik karena Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya untuk menunaikan tugas sebagai pewarta kerajaan surga dan juga pewarta kabar keselamatan. Dan di sini adalah kepercayaan Tuhan kepada manusia. Yesus tidak memilih mereka yang mampu, melainkan mereka yang setia dalam melaksanakan tentunya apa yang diperintahkannya. Begitupun dengan kita yang menjadi murid-murid Yesus melalui pembaptisan yang telah kita terima. Kita diberi mandat untuk tentunya dalam diri kita terlibat dengan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita semua, untuk membangun kerajaan surga dengan segala kelemahan dan juga kelebihan kita masing-masing. Kelemahan yang kita miliki tentunya bukan suatu tolak ukur untuk kesetiaan kita kepada Kristus. Namun di dalam kelemahan itu sendiri tentunya Yesus ingin memperlihatkan kepada dunia keajaiban dan juga kebesaran kasih-Nya kepada umat manusia. Dalam Injil ini juga Yesus memesan agar tidak membawa apapun dalam suatu perjalanannya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam melayani sesama juga dalam mewartakan kerajaan Allah itu kita perlu melepaskan atau meninggalkan segala sesuatu yang terkadang membuat kita terbelenggu hingga tidak bebas untuk bersaksi. Terlebih-lebih khusus hanya mementingkan pribadi kita masing-masing, kenikmatan duniawi masing-masing. Kita harus setia dan juga berkarya dalam diri kita, menerima keadaan di sekitar kita
dengan senang hati tanpa mencari kepuasan diri semata. Oleh karena itu saudara terkasih, kita dipanggil untuk tetap setia dalam kasih Tuhan. Diminta untuk merefleksikan diri bahwa kita datang ke dunia ini tentunya tanpa membawa apapun, hidup dengan berkat dan berkat milik Sang Pencipta itu sendiri. Tanpa apapun dalam diri kita, yang berkarya adalah Yesus sendiri. Dengan demikian menjadi pewarta kabar keselamatan itu, kita diminta untuk meninggalkan ego kita, meninggalkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Tentunya kita ingin merendahkan diri kepada Tuhan, berbelas kasih, dan juga membiarkan Allah itu berkarya dalam diri kita, agar tentunya kita menjalankan dalam hidup kita dengan kehendak Tuhan. Jadi pewarta dengan kekuatan Kristus, jangan mewartakan dengan kekuatan diri sendiri yang terpenting dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon rahmat kasih Tuhan, agar kita pun mempunyai kerendahan hati untuk mau mewartakan cinta Tuhan dalam diri kita. Karena kita telah menjadi anak-anak Allah, kita juga punya kewajiban untuk menjalankan tugas itu dalam di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,